Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Rozalian. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kondisi psikologis yang menunjang proses konseling. Nah, pada pembahasan ini sangat penting dalam bimbingan dan konseling karena keberhasilan konseling tidak hanya ditentukan oleh teknik yang digunakan oleh konselor, tetapi dipengaruhi juga oleh kondisi psikologis konseling dan konselor itu sendiri. Dalam proses konseling, kondisi psikologis menjadi dasar dalam membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseling. Ketika kondisi psikologis keduanya baik, maka proses konseling dapat berjalan secara efektif, nyaman, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menjelaskan pengertian kondisi psikologis dalam konseling, kondisi psikologis yang perlu dimiliki konseling dan konselor, serta pengaruhnya terhadap keberhasilan proses konseling. Kondisi psikologis dalam proses konseling merupakan keadaan mental individu yang meliputi pikiran, perasaan, dan perilaku. Kondisi ini menggambarkan bagaimana seseorang memandang dirinya, memahami masalah yang dihadapi, serta bagaimana ia merespon situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konseling, kondisi psikologis sangat penting karena mereka menjadi dasar bagi konselor untuk memahami kebutuhan konseling. Setiap individu memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Ada juga konseling yang mudah terbuka, tapi ada juga yang sulit mengungkapkan perasaannya. Kondisi psikologis juga berkaitan dengan kesiapan seseorang dalam mengikuti proses konseling. Nah, jika konseling memiliki kondisi psikologis yang baik, maka ia akan lebih mudah menerima bantuan, memahami dirinya, dan melakukan perubahan positif. Nah, selain itu, kondisi psikologis tidak bersifat tetap. Kondisi ini dapat berubah selama proses konseling berlangsung. Ketika konseling merasa aman, diterima, dan dihargai oleh konselor, maka perlahan kondisi psikologisnya akan menjadi lebih baik. Kondisi psikologis dalam proses konseling merupakan keadaan mental individu yang meliputi pikiran, perasaan, dan perilaku. Kondisi ini menggambarkan bagaimana seseorang memandang dirinya, memahami masalah yang dihadapi, serta bagaimana ia merespon situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konseling, kondisi psikologis sangat penting karena menjadi dasar bagi konselor untuk memahami kebutuhan konseling. Setiap individu memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Ada konseling yang mudah terbuka, tetapi ada juga yang sulit mengungkapkan perasaannya. Kondisi psikologis juga berkaitan dengan kesiapan seseorang dalam mengikuti proses konseling. Jika konseling memiliki kondisi psikologis yang baik, maka ia akan lebih mudah menerima bantuan, memahami dirinya, dan melakukan perubahan positif. Selain itu, kondisi psikologis tidak bersifat tetap. Kondisi ini dapat berubah selama proses konseling berlangsung. Ketika konseling merasa aman, diterima, dan dihargai oleh konselor, maka perlahan kondisi psikologisnya akan menjadi lebih baik. Kondisi psikologis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan proses konseling. Hal ini karena kondisi psikologis menentukan bagaimana konseling terlibat dalam proses konseling. Ketika konseling memiliki kesiapan mental dan emosi yang baik, maka ia akan lebih mudah memahami masalah yang dihadapi, serta lebih siap mencari solusi. Nah, sebaliknya, jika kondisi psikologis konseling kurang stabil, misalnya terlalu cemas, takut, atau tidak percaya diri, maka proses konseling dapat mengalami hambatan. Nah, selain itu, kondisi psikologis juga membantu terbentuknya hubungan terapeutik antara konselor dan konseling. Hubungan terapeutik adalah hubungan yang didasarkan pada rasa percaya, kenyamanan, dan penerimaan. Melalui hubungan yang baik, konseling akan merasa aman untuk mengungkapkan perasaan dan masalahnya secara jujur. Hal inilah yang kemudian membantu terciptanya perubahan perilaku yang positif. Kondisi psikologis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan proses konseling. Hal ini karena kondisi psikologis menentukan bagaimana konseling terlibat dalam proses konseling. Nah, ketika konseling memiliki kesiapan mental dan emosi yang baik, maka ia akan lebih mudah memahami masalah yang dihadapi serta lebih siap mencari solusi. Namun, sebaliknya, jika kondisi psikologis konseling kurang stabil, misalnya terlalu cemas, takut, atau tidak percaya diri, maka proses konseling dapat mengalami hambatan. Nah, selain itu, kondisi psikologis juga membantu terbentuknya hubungan terapeutik antara konselor dan konseling. Hubungan terapeutik adalah hubungan yang didasari pada rasa percaya, kenyamanan, dan penerimaan. Nah, melalui hubungan yang baik,
konseling akan merasa aman untuk mengungkapkan perasaan dan masalahnya secara jujur. Hal inilah yang kemudian membantu terciptanya perubahan perilaku yang positif untuk konseling. Nah, ada beberapa kondisi psikologis pada konseling yang dapat menunjang keberhasilan saat proses konseling. Nah, yang pertama adalah keterbukaan. Konseling yang terbuka akan lebih mudah menyampaikan masalah, perasaan, dan pengalaman yang dialaminya. Dengan keterbukaan tersebut, konselor dapat memahami kondisi psikologis dengan lebih baik. Selanjutnya, ada yang kedua, yaitu rasa percaya diri. Konseling yang percaya diri cenderung lebih aktif dalam proses konseling dan lebih yakin bahwa dirinya mampu berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengelola emosi. Konseling yang mampu mengendalikan emosinya akan lebih tenang ketika menghadapi masalah dan tidak mudah marah ataupun putus asa. Selanjutnya, yang keempat adalah perilaku asertif. Sikap asertif membantu konseling mengungkapkan pendapat dan perasaan secara jujur tanpa menyakiti orang lain. Sikap ini sangat penting karena membantu komunikasi antara konselor dan konseling menjadi lebih efektif. Selain keterbukaan dan kemampuan mengelola emosi, motivasi untuk berubah juga menjadi faktor penting dalam proses konseling. Konseling yang memiliki niat untuk memperbaiki diri akan lebih serius mengikuti proses konseling. Nah, ia akan lebih aktif mencari solusi dan mencoba menerapkan saran yang diberikan. Kesiapan konseling juga sangat penting. Konseling yang siap mengikuti konseling akan lebih mudah menerima bantuan dan lebih mampu menghadapi proses perubahan. Kemudian, ada rasa percaya terhadap konselor, juga menjadi faktor utama. Ketika konseling percaya bahwa konselor dapat membantu dirinya, maka konseling akan merasa lebih nyaman dan lebih baik untuk terbuka. Rasa percaya ini juga harus dibangun melalui sikap konselor yang ramah, empati, menghargai konseling, dan tidak menghakimi. Nah, selain konseling, kondisi psikologis konselor juga sangat menentukan keberhasilan proses konseling. Nah, yang pertama adalah kesehatan mental yang baik. Konselor yang sehat secara mental mampu berpikir jernih, mengontrol emosi, dan memberikan bantuan secara profesional. Yang kedua adalah kesadaran diri atau self-awareness. Konselor perlu memahami diri sendiri, termasuk emosi, pengalaman, dan kelemahan pribadi, agar tidak mempengaruhi proses konseling. Yang ketiga adalah kestabilan emosi. Konselor akan menghadapi berbagai macam masalah dari konseling. Nah, sehingga ia harus mampu mengenali emosinya dan tetap bersikap tenang. Nah, dan yang terakhir adalah empati. Empati berarti mampu memahami dan merasakan apa yang dialami oleh konseling. Dengan empati, konseling akan merasa dipahami, dihargai, dan juga diterima. Selanjutnya ada hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik merupakan hubungan yang terjalin antara konselor dan konseling selama proses konseling berlangsung. Hubungan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan konseling karena membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konseling. Ketika hubungan terapeutik terbangun dengan baik, konseling akan lebih percaya kepada konselor dan lebih mudah mengungkapkan masalahnya. Hubungan terapeutik yang baik juga membantu konseling merasa diterima tanpa dihakimi. Dan hal ini sangat penting karena banyak konseling merasa takut atau malu untuk menceritakan masalah pribadinya. Nah, oleh karena itu, konselor perlu menunjukkan sikap empati, menerima, sabar, dan komunikasi yang baik agar hubungan terapeutik dapat terjalin secara optimal. Nah, kondisi psikologis yang baik pada konseling dan konselor akan memberikan pengaruh positif terhadap proses konseling. Konseling yang siap secara mental akan lebih aktif dalam proses konseling dan lebih mudah melakukan perubahan perilaku. Sementara itu, konselor yang memiliki kondisi psikologis yang baik akan mampu menciptakan suasana konseling yang nyaman dan membantu konseling menemukan solusi atas masalahnya. Namun, sebaliknya, jika kondisi psikologis salah satu pihak kurang baik, maka proses konseling dapat terganggu. Misalnya, konseling menjadi sulit terbuka atau konselor tidak mampu mengendalikan emosinya. Hal tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan konseling. Nah, oleh karena itu, kondisi psikologis menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan dalam layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan,
dapat disimpulkan bahwa kondisi psikologis merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses konseling. Nah, kondisi psikologis konseling seperti keterbukaan, kesiapan, motivasi, dan kemampuan mengelola emosi sangat mempengaruhi keterlibatan konseling dan dalam proses konseling. Sementara itu, kondisi psikologis konselor seperti kesehatan mental, kesadaran diri, kestabilan emosi, dan juga empati membantu menciptakan suasana konseling yang aman dan juga nyaman. Selain itu, hubungan terapeutik antara konselor dan juga konseling juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan layanan konseling. Nah, dengan kondisi psikologis yang baik dan hubungan yang lebih positif, proses konseling dapat berjalan lebih efektif dan membantu konseling mencapai perubahan yang lebih baik. Baik, selanjutnya pada pembahasan kedua, kali ini saya akan membahas mengenai kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia. Nah, kode etik merupakan salah satu bagian penting dalam profesi bimbingan dan konseling. Sebagai calon konselor profesional, kita tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus memahami nilai-nilai etika dalam memberikan layanan pada konseling. Nah, melalui video ini, saya akan menjelaskan pengertian kode etik BK, sejarah perkembangannya di Indonesia, prinsip-prinsip dasar kode etik, kewajiban dan larangan konselor, serta implementasi kode etik BK di sekolah. Kode etik merupakan seperangkat aturan yang disusun berdasarkan nilai-nilai moral untuk menjadi pedoman perilaku profesional. Nah, dalam profesi bimbingan dan konseling, kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi konselor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik membantu konseling memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika memberikan layanan kepada konseling. Selain itu, kode etik juga bertujuan menjaga integritas profesi konseling agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap layanan yang diberikan. Nah, dengan adanya kode etik, proses konseling diharapkan dapat berjalan secara profesional, bertanggung jawab, dan juga menghormati hak-hak konseling. Nah, kode etik juga memiliki beberapa fungsi penting dalam profesi bimbingan dan konseling. Nah, fungsi yang pertama, kode etik berfungsi melindungi konseling. Konseling memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan juga profesional. Yang kedua, kode etik membantu menjaga martabat profesi konseling. Dengan mematuhi kode etik, konselor dapat menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kode etik menjadi pedoman bagi konselor ketika menghadapi situasi tertentu dalam praktik konseling. Nah, misalnya, bagaimana menjaga kerahasiaan konseling, bagaimana bersikap profesional, dan bagaimana mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Nah, bimbingan dan konseling mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1960-an seiring berkembangnya pendidikan modern. Kemudian pada kurikulum 1975, layanan bimbingan secara resmi dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian, perkembangan berikutnya ditandai dengan berdirinya organisasi profesi yang awal bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau disingkat menjadi IPBI pada tahun 2001. Nah, IPBI kemudian berubah nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang biasa disingkat menjadi APKIN. APKIN kemudian menyusut kode etik yang menjadi pedoman resmi bagi para konselor di Indonesia. Nah, perkembangan ini menunjukkan bahwa profesi konselor semakin diakui sebagai profesi profesional yang memiliki standar kompetensi dan etika. Dalam kode etik BK terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami oleh konselor. Nah, prinsip pertama adalah menghormati martabat dan hak asasi konseling. Konselor harus memperlakukan semua konseling secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras maupun status sosialnya. Kemudian prinsip kedua adalah kerahasiaan. Konselor wajib menjaga seluruh informasi yang diperoleh selama proses konseling berlangsung. Prinsip ketiga adalah tanggung jawab profesional. Konselor harus bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki dan terus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Kemudian prinsip keempat adalah kompetensi.
konselor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang memadai sebelum memberikan layanan kepada konseling. Nah, selain prinsip sebelumnya, terdapat juga prinsip integritas. Integritas berarti konselor harus bersikap jujur, konsisten, dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Kemudian ada prinsip keadilan. Konselor harus memberikan layanan secara adil kepada semua konseling tanpa diskriminasi. Nah, prinsip terakhir adalah otonomi konseling. Konselor harus menghargai hak konseling dalam mengambil keputusan terhadap hidupnya sendiri. Nah, tugas konselor di sini bukan mengambil keputusan untuk konseling, tetapi membantu konseling memahami dirinya dan menentukan pilihan terbaik secara mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, konselor memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi konseling. Yang kedua, konselor harus mengutamakan kepentingan konseling di atas kepentingan pribadinya sendiri. Yang ketiga, konselor harus memberikan layanan secara profesional dan sesuai dengan kompetensinya. Ya, selain itu juga, konselor juga harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui seminar, pelatihan, maupun kegiatan pengembangan profesional lainnya. Nah, konselor juga wajib bekerja sama dengan pihak sekolah dan menjaga nama baik profesi bimbingan dan juga konseling. Nah, selain kewajiban, terdapat juga beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh konselor, yaitu konselor dilarang membuka rahasia konseling kepada pihak yang tidak berkepentingan. Konselor juga dilarang menjalin hubungan yang tidak profesional dengan konseling. Nah, seperti hubungan yang dapat mengganggu objektivitas proses konseling. Selain itu, konselor tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Nah, pelanggaran terhadap kode etik dapat merugikan konseling, merusak nama baik profesi, dan menyebabkan sanksi dari organisasi profesi. Implementasi kode etik BK di sekolah sangat penting, karena konselor berhubungan langsung dengan para peserta didik. Nah, di sekolah, konselor harus menjaga kerahasiaan masalah siswa dan memberikan layanan secara profesional. Namun, dalam praktiknya sering muncul berbagai hambatan, seperti tekanan dari pihak sekolah, kurangnya fasilitas, dan keterbatasan pemahaman tentang kode etik. Nah, oleh karena itu, diperlukan sosialisasi kode etik, pelatihan profesional, dan dukungan dari pihak sekolah agar implementasi kode etik dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan penerapan kode etik yang baik, layanan bimbingan dan konseling akan lebih efektif dan dipercaya oleh siswa maupun masyarakat di luar sana. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kode etik bimbingan dan konseling merupakan pedoman penting dalam menjalankan profesi konselor. Nah, kode etik membantu menjaga profesionalitas, melindungi konseling, dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Nah, konselor harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kode etik seperti kerahasiaan, tanggung jawab profesionalitas, integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak konseling. Nah, dengan penerapan kode etik yang baik, proses konseling dapat berjalan secara aman, nyaman, dan profesional. Baik, itulah tadi penjelasan dari dua materi. Nah, materi yang pertama adalah kondisi psikologis yang menunjang proses konseling, dan yang kedua adalah mengenai kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.